Baik, jadi standar SKKNI yang kita pakai ini adalah SKKNI nomor 98 tahun 2018 tentang operator juru las. Jadi ini acuannya ya. Ini skill yang perlu Bapak-Bapak miliki sehingga saat diuji dapat menjawab semua pertanyaan dan membuktikan bahwa Bapak-Bapak kompeten. Nah, kemarin kita sudah lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 unit kompetensi. Ada 7 skill yang perlu Bapak kuasai. Oke, saya mute dulu ya, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, melaksanakan persiapan tempat kerja. Jadi skill bagaimana melakukan persiapan tempat kerja sebelum melakukan proses pengelasan. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Bapak ditanya bagaimana cara Bapak melakukan persiapan, nggak bisa jawab, ya nggak akan lulus ya, atau nggak akan dinyatakan kompeten. Karena ini salah satu skillnya. Jadi di standar BNSP ini ada namanya skema. Skema ini ya operator juru las. Nah, skema itu dibagi atas detail-detail skill yang perlu dikuasai. Jadi skillnya di sini adalah dicakup dalam unit kompetensi namanya. Nah, ini 1 unit kompetensi. Nah, detail daripada skill masing-masing dari skema ini dijelaskan dalam elemen kompetensi. Contohnya dalam unit kompetensi yang pertama ini ada 3 elemen kompetensi. Ini yang pertama melakukan persiapan pekerjaan, yang kedua memastikan barang yang tidak digunakan dipindahkan, yang ketiga menyusun barang dan mesin di tempat kerja. Ya, ini unit kompetensi yang pertama. Jadi skill yang pertama yang perlu dikuasai adalah bisa melakukan persiapan tempat kerja sebelum melakukan pengelasan. Yang kedua, menetapkan proses dan peralatan las. Jadi skill yang kedua adalah bisa mengetahui proses apa yang akan dilakukan serta menyediakan peralatan-peralatan las yang akan digunakan. Proses di sini ya mungkin gambar kerjanya ya untuk menjadi acuan pengelasan, lalu WPS (Welding Procedure Specification). Ini semacam panduan untuk melakukan pengelasan ya. Nanti disiapkan masing-masing oleh perusahaan. WPS ini bergantung kepada standar-standar standar-standar pengelasan yang ada yang diakui secara internasional. Nah, ini menetapkan proses dan peralatan las. Ini skill yang kedua. Ada 3 juga elemen kompetensi. Nah, skill yang ketiga merencanakan desain dan konstruksi perakitan sambungan las. Jadi sini skill yang ketiga bisa merencanakan desain walaupun sudah ada gambarnya. Bapak-bapak yang menentukan ya rencana untuk mendesain pekerjaannya ya dan konstruksi perakitan sambungan las. Jadi apa-apa aja yang akan disambung itu sudah bisa direncanakan. Ya. Desain pekerjaannya, kemudian langkah-langkah kerjanya dan sebagainya. Itu skill yang ketiga. Di sini ada 4 elemen kompetensi ya sampai ke sini. Lalu skill yang keempat, memperbaiki hasil pengelasan. Jadi setelah mengelas, mungkin ada ada hasil-hasil lasan yang mungkin perlu dibuang, diperbaiki, ya, digerinda. Nah, ini namanya memperbaiki hasil pengelasan. Itu juga bagian dari skill, ya. Ini skill yang keempat. Lalu skill yang kelima, skill untuk last fillet. Nah, sorry, saya mute dulu ya. Last fillet itu
Las sambungan yang apa? Mungkin ada memiliki sudut ya. Kalau las groove itu atau kampuh itu sudut tumpul karena apa? Hanya didempetin begini aja. Kalau ini sudut lancip mungkin di bawah 90 derajat. Itu namanya las fillet. Nah, harus punya skill untuk melakukan las fillet juga. Ya, pelat ke pelat, pipa ke pipa, pelat ke pelat, pelat ke pipa. Lalu harus punya skill untuk membuat metode pengelasan untuk las kampuh ya, sudut tumpul atau groove. Ini dari pelat ke pelat ya. Lalu skill yang ketujuh, sambungan las kampuh dari pipa ke pipa. Jadi ada 7 skill yang harus dikuasai. Nah, ini persyaratan untuk atau standar kompetensi yang harus dikuasai. Oke, kita coba bahas dari yang pertama, melaksanakan persiapan tempat kerja. Di sini ada 3 elemen kompetensi atau 3 sub bagian daripada skill ini, yaitu melakukan persiapan pekerjaan, kemudian memastikan barang yang tidak digunakan dipindahkan, lalu menyusun barang dan mesin di tempat kerja. Nah, kalau kita belum paham sub skill-nya ini, kita lihat kriteria unjuk kerjanya. Contoh yang pertama ini, melakukan persiapan pekerjaan. Ini kriterianya adalah gambar kerja diidentifikasi. Jadi di sini dalam melakukan persiapan pekerjaan, gambar kerjanya itu diidentifikasi. Jangan salah ambil gambar kerja yang lain. Nah, itu maksudnya ya. Jadi gambar kerja sesuai dengan pekerjaan yang Bapak-Bapak akan lakukan. Jadi untuk mengidentifikasi ya harus teliti ya. Harus teliti, harus komunikasi, tanya lagi benar nggak ini gambar kerjanya. Jangan langsung main ambil ada gambar kerja langsung itu yang dijadikan acuan ternyata salah. Akibatnya pekerjaannya harus diulang lagi dan sebagainya, rugi waktu, uang, dan rugi waktu, materi, dan tenaga. Kemudian tools dan alat bantu yang dibutuhkan dalam setiap desain diidentifikasi. Jadi nanti tools dan alat-alat bantu yang dibutuhkan akan berbeda-beda dari setiap desain ya. Itu nanti diidentifikasi apa aja yang perlu disiapkan. Ya mungkin peralatan lasnya, apakah las listrik ya, atau non listrik dan sebagainya, itu nanti ada ditunjukkan di dalam gambar kerja. Kemudian tempat penyimpanan tools, alat bantu ya, dan general assembly drawing atau gambar gambar kerja secara umum ya. Ini diidentifikasi. Jadi nanti peralatan apa aja yang dipakai, alat bantu apa, lalu gambar pekerjaan secara umum ya. Jadi ada 2 jenis gambar ya, gambar kerja. Ada gambar kerja secara spesifik, ada secara umum. Ini nanti diidentifikasi. Jadi benar nggak gambar kerja secara umum, tempat kerja yang akan di ini, workshop-nya di sini, gitu kan. Jadi jangan salah workshop-nya. Ya mungkin aja perusahaan itu punya tempat kerja yang sangat luas ya. Jadi harus yang spesifik. Nah, ini ditunjukkan nanti di General Assembly Drawing. Kemudian, schedule produksi diidentifikasi. Jadi lihat jadwal dan targetnya yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah ditentukan, umpamanya jadwalnya 1 minggu harus beres ya. Jadi sebelum 1 minggu kalau bisa udah beres. Ya. Lalu prosedur penandaan barang diidentifikasi. Nah, harus menyediakan juga nanti dari pihak perusahaan prosedur penandaan barang. Jadi bagaimana penandaan barang, apakah setiap barang itu diberikan gambar tempel, lalu ada kode barangnya dan sebagainya. Karena nanti mungkin
barang-barangnya akan sangat banyak ya. Mungkin peralatan las juga banyak, jadi itu harus diidentifikasi supaya bisa mudah menentukan ya, mana peralatan yang harus di-maintain ya, karena sudah saatnya untuk di-maintenance, di-service, mana yang masih dalam jadwal operasional, mana yang perlu dikalibrasi. Jadi harus jelas penandaan barangnya. Semua jenis barang ya, itu sebagai bagian daripada menandai barang-barang apa aja yang ada di workshop tersebut. Sehingga bisa ketahuan kalau ada yang hilang gitu kan. Jangan sampai nggak ditandain, nggak pernah dicek, barang hilang, beli lagi gitu, akhirnya inefisien. Perusahaan juga akan rugi. Kemudian kegiatan pada unit kompetensi ini merujuk pada prosedur K3. Lalu sediakan prosedur keselamatan kerja. Nanti prosedur keselamatan kerja menjadi bagian daripada mandatory ya, hal yang wajib supaya pekerjaan tetap berlangsung aman, sehat, dan selamat. Nah ini sub skill dari melaksanakan persiapan tempat kerja di melakukan persiapan pekerjaan. Kemudian sub skill yang kedua, memastikan barang yang tidak digunakan dipindahkan. Jadi setelah tahu posisi tempat kerja, maka barang-barang yang tidak digunakan ya dipindahin lah, supaya tidak mengganggu pekerjaan nanti, space-nya supaya agak lowong, lega gitu, luas, jangan terlalu sempit. Ya. Jadi barang yang tidak terpakai dipindahkan sesuai dengan prosedur. Nah maksudnya sesuai dengan prosedur, mungkin ada prosedur ya, bagaimana tempat kerja dirapikan ya, 5R atau 5S. Ya. Jadi rapi, resik ya, segala macam. Nah itu dikerjakan. Mungkin ada prosedur untuk 5S atau 5R tersebut. Kemudian material terpakai atau dapat digunakan kembali dikumpulkan, disortir, dan dipelihara sesuai prosedur. Jadi nanti bagaimana penempatan material mungkin ada prosedurnya. Ya. Atau kalau tidak diatur ya, taruh di tempat ya supaya rapih kelihatannya. Sehingga saat dicari material atau peralatan atau tools tersebut akan mudah. Jadi jangan sampai penyimpanannya nggak sistematis, nyari obeng aja setengah jam. Ya, udah marah-marah, udah gondok segala macam, akibatnya itu akan mengganggu pekerjaan jadi nggak benar. Nah, saat ngelas, jadi salah-salah, ngulang lagi, akibatnya banyak waktu terbuang, banyak tenaga terbuang, banyak material terbuang. Ya. Jadi, akan ada hubungannya ini, ya. Tempat kerja yang rapi, ya, nyaman, itu akan membuat pekerjaan juga lebih lancar, gitu. Lalu subskill yang ketiga dari unit kompetensi yang pertama, menyusun barang dan mesin di tempat kerja. Jadi disusunlah secara rapi ya, sesuai dengan prosedur 5R atau 5S tadi. Ya mungkin harus diberi label-label identitas ya di sini. Lalu ada jalur evakuasi ya untuk keselamatan. Ya mesin-mesin ditata sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, barang-barang yang masih terpakai disusun sesuai prosedur atau perintah kerja dan sebagainya. Ini skill melaksanakan persiapan tempat kerja ya. Jadi penyiapan barang, penyiapan peralatan, gambar kerja ya, dan sebagainya termasuk menyusun barang-barang ya supaya tempat kerja jadi rapi. Ini adalah skill yang dibutuhkan juga ya sebelum melakukan pengelasan. Ini skill yang pertama ya, melaksanakan persiapan tempat kerja. Kemudian yang kedua, menetapkan proses dan peralatan las. Di sini ada 3 juga elemen kompetensi. Yang pertama, melakukan persiapan dalam merencanakan proses dan peralatan las. Yang kedua, melakukan perencanaan proses dan peralatan las. Yang ketiga, melakukan pemilihan proses dan peralatan las. Jadi di sini pertama persiapan ya untuk merencanakan proses dan peralatan las. Lalu melakukan ya perencanaan proses dan peralatan las, setelah itu melakukan pemilihan proses dan peralatan las.
Jadi intinya adalah proses dan peralatan lasnya nih. Ya. Pertama direncanakan, ya persiapan perencanaan. Kedua melakukan perencanaan tersebut. Dan ketiga melakukan pemilihan proses dan peralatan las. Jadi ada yang rancu ya. Di sini kalau memang sudah dilakukan, ini ngapain lagi dipilih gitu. Gini. Jadi buat perencanaan ya untuk proses dan peralatan las, dan kemudian tetapkanlah rencana tersebut ya di sini. Setelah itu mungkin ada beberapa pilihan perencanaan. Di sinilah dilakukan pemilihan proses dan peralatan las. Oke, kita lihat penjelasannya di kriteria unjuk kerja. Yang pertama, melakukan persiapan dalam merencanakan proses dan peralatan las. Kriteria unjuk kerjanya, spesifikasi teknis, material induk, dan bahan tambah dijelaskan. Jadi nanti ada spesifikasi teknis untuk materialnya. Jadi materialnya, metalnya jenis apa, segala macam, ya, panjangnya berapa, dan sebagainya, itu merupakan bagian daripada spesifikasi teknis. Lalu teknologi pengelasan dijelaskan. Jadi nanti akan memakai teknologi pengelasan apa ya, las listrik, gas, dan sebagainya. Tapi mungkin yang paling banyak sekarang teknologi yang memakai las listrik ya. Lebih aman, lebih sederhana, lebih efektif juga maksudnya. Kemudian pengetahuan terkait konstruksi dan desain pengelasan dijelaskan. Lalu nanti bagaimana bentuk pengelasannya, ini adalah pengetahuan terkait konstruksi dan desain pengelasan. Jadi maksudnya dijelaskan sudah paham gitu ya. Bisa menjelaskan berarti sudah paham. Jadi paham untuk konstruksi dan desain pengelasan. Lalu gambar kerjanya, general assembly drawing ya, diidentifikasi. Artinya sudah tepat gitu. Tidak menggunakan gambar yang salah. Karena sudah mengidentifikasi. Kemudian welding procedure specification atau WPS diidentifikasi. Jadi jangan salah WPS juga ya. Karena mungkin masing-masing pekerjaan memiliki WPS-nya sendiri. Jadi nanti perusahaan juga akan menyediakan welding procedure specification-nya. WPS ini adalah sebuah dokumen yang berisikan tentang variabel parameter pengelasan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan seorang welder atau operator las ya yang sesuai dengan ketentuan yang ada di standar atau di code ya, seperti standar ASME, API atau AWS ya. Jadi ini semua semacam SOP lah ya, SOP yang dibuat untuk pekerjaan pengelasan. Tapi mungkin untuk pekerjaan pengelasan yang berbeda, WPS-nya juga mungkin berbeda ya. Karena mungkin bahannya berbeda, lalu bentuk yang di lasnya berbeda, dimensinya dan sebagainya, tentu WPS-nya bisa berbeda. Karena tentu parameternya juga berbeda kan, jadi WPS-nya bisa berbeda. Nah, WPS nanti kalau sudah di-approve bahwa WPS itu akan digunakan berulang-ulang karena mungkin ada pekerjaan berulang dari perusahaan tersebut, dan setelah WPS itu ada record-nya, yaitu prosedur qualification record, nanti WPS itu mungkin bisa distandarisasi untuk dimensi dan bahan daripada pengelasan yang terkait. Nah. Kemudian daftar peralatan, material, dan alat bantu yang digunakan dalam pengelasan diidentifikasi. Jadi ini juga bagian persiapan perencanaan, ya. Ini menyiapkan peralatan, material, alat bantu yang digunakan dalam pengelasan ya. Diidentifikasi maksudnya sudah spesifik dan dipahami oleh juru lasnya. Nah, lalu yang kedua, melakukan perencanaan proses dan peralatan las. Kita lihat kriteria unjuk kerjanya. Di sini menyediakan shop drawing atau proses design sheet atau PDS
atau proses engineer ya, atau traveler sheet dibuat berdasarkan general assembly drawing dan didokumentasikan sesuai standar. Jadi nanti ada gambar secara spesifik, nanti dibuat berdasarkan gambar yang secara umum ini, general assembly drawing. Nah, nanti ini biasanya dibuat oleh engineer-nya. Engineer yang akan membuat gambar-gambar, shop drawing, atau proses design sheet, atau proses engineer, atau traveler sheet. Ya. Ini nanti juru gambar atau engineer akan buat. Jadi juru las nanti akan tinggal pakai yang gambar secara spesifik ini. Kalau general assembly drawing juga nanti dibuat oleh juru gambar atau engineer. Ini masih bersifat umum, lalu nanti ada yang bersifat secara spesifik. Dan kemudian welding map, ya. Welding map dibuat berdasarkan general assembly drawing dan dokumentasikan sesuai standar. Jadi ada lagi petunjuk untuk melakukan pengelasan. Mungkin nanti metodenya ya apakah zigzag dan metode-metode lainnya itu nanti lebih spesifik. Karena nanti berdasarkan engineer, pengelasan yang dibuat ini dengan metode tertentu itu yang memang pas dan cocok dan efektif untuk dimensi atau bahan tersebut ya. Jadi juru las ini hanya tinggal ikut WPS yang sudah ada dan juga gambar yang sudah ada. Kemudian peralatan las yang akan digunakan direncanakan berdasarkan shop drawing, proses design sheet, proses engineer atau travel sheet yang sudah dibuat itu ya. Jadi nanti di gambar yang spesifik ini ya gambar itu ada yang disebut shop drawing, ada yang disebut proses design sheet, ada proses engineer atau travel sheet. Inilah menentukan peralatan las yang akan digunakan. Jenis peralatan lasnya ya, jadi spesifikasinya itu ditentukan di sini. Ya. Jadi jangan sampai nanti peralatan lasnya yang dipakai berbeda, karena nanti ketentuan ampernya juga akan berbeda dan sebagainya. Itu akan berpengaruh terhadap hasil lasnya, sehingga hasil lasnya tidak sesuai dengan gambar spesifik yang sudah dibuat oleh engineer. Jadi juru las juga harus melihat ya, semuanya harus sesuai. Ya, makanya ini namanya diidentifikasi ini benar-benar diyakinkan bahwa itu sudah tepat. Nah ini sub bagian dari unit kompetensi kedua yaitu melakukan perencanaan proses dan peralatan las. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini memastikan perencanaan proses. Kalau melakukan, ya berarti perencanaan itu sudah dilakukan. Jadi kosakatanya mungkin kurang tepat ya melakukan, tapi memastikan perencanaan proses dan peralatan las ya. Memastikannya lewat gambar spesifik ini ya. Apakah itu shop drawing yang digunakan atau proses design sheet atau proses engineer atau traveler sheet ya. Ya, ini dibuat berdasarkan general assembly drawing yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kemudian welding map ya, dan sini berdasarkan gambar spesifik itu ditentukanlah peralatan las yang akan digunakan. Lalu elemen kompetensi yang ketiga atau sub skill yang ketiga dari unit kompetensi yang kedua ini melakukan pemilihan proses dan peralatan las. Jadi di sini kita lihat kriteria unjuk kerjanya, metode las dipilih yang efektif dan efisien. Jadi dipilihlah di sini ya, sudah tahu apa yang akan dikerjakan, dimensinya, bahannya apa, tinggal pilih apakah pakai metode SMAW ya, atau GMAW, atau GTAW. Ya. Jadi karena sudah lihat kan di sini apa-apa yang akan dikerjakan, spesifikasinya, dimensinya, bisa menentukan memilih metode las yang efektif ya, yang paling tepat dan efisien. Jadi efektif ini tepat, efisien ini penghematan ya.
Jadi kalaupun tepat tapi boros ya nggak bagus juga. Tepat dan hemat. Jadi efektif dan efisien. Kemudian peralatan pendukung yang sesuai dengan metode LAS diidentifikasi sesuai prosedur, kontrak, atau standar. Jadi sini pemilihan. Nah, sinilah dipilih peralatan-peralatan yang tepat. Jadi kalau saya rangkum, di sini persiapan ya, di persiapan semua peralatan dan juga gambar engineering-nya disiapkan. Kemudian di sini benar-benar memastikan ya semua gambar ya engineering-nya ini sudah tepat. Lalu setelah menentukan semua gambar engineering yang spesifik, baru bisa dipilih metode LAS yang akan dipakai, ya peralatan yang tepat dan sebagainya. Ya, ini unit kompetensi yang kedua, menetapkan proses dan peralatan LAS. Kemudian unit kompetensi yang ketiga atau skill yang ketiga ya yang perlu dikuasai untuk dinyatakan kompeten dalam skema operator zero LAS ini, merencanakan desain dan konstruksi perakitan sambungan LAS. Jadi konsep untuk penyambungannya didesain, direncanakan di sini ya, di unit kompetensi yang ketiga ya. Jadi ini skill yang ketiga, mampu melakukan perencanaan desain dan konstruksi perakitan sambungan LAS. Nah, unit kompetensi yang ketiga ini ada 4 elemen kompetensi ya. Yang pertama, melakukan persiapan dalam merencanakan desain dan konstruksi perakitan sambungan LAS. Yang kedua, membuat desain sambungan LAS. Yang ketiga, menetapkan rencana desain dan konstruksi perakitan sambungan LAS sesuai dengan pembebanan. Yang keempat, menetapkan simbol-simbol LAS sesuai dengan desain perakitan sambungan LAS. Yang pertama, melakukan persiapan dalam merencanakan desain dan konstruksi perakitan sambungan LAS. Ini kriteria unjuk kerjanya, standar dan code yang dibutuhkan untuk merencanakan desain perakitan sambungan LAS dikumpulkan dan dipilih. Jadi standar-standar yang diakui secara internasional dan nasional ini dilihat ya untuk melakukan sambungan LAS ini. Lalu standar dan code yang dibutuhkan untuk merencanakan konstruksi perakitan sambungan LAS dikumpulkan dan dipilih. Yang pertama, merencanakan desain. Yang kedua, merencanakan konstruksi. Jadi, desain dari sambungan LAS, kemudian konstruksi perakitan sambungan LAS. Jadi, ada sambungan LAS ini desainnya seperti apa nanti. Ya. Apakah nanti yang jelas dalam melakukan pengelasan itu, ini bagaimana kemampuan seorang juru LAS sehingga ada nilai estetika dalam pengelasan. Selain nilai estetika, ada nilai kualitas. Ya, kualitas dan estetika. Estetika itu keindahan ya. Kalau hanya mementingkan kualitas, yang penting kuat, ya udah, gambarnya acak-adut kayak gitu kan. Wah, jelek banget gitu kan. Jadi selain kuat ya, yaitu kualitasnya, tentu estetika, keindahannya. Kemudian membuat desain sambungan LAS. Ya, ini kriteria unjuk kerjanya. Desain sambungan LAS disiapkan sesuai prosedur, standar, dan strip atau kontrak. Jadi mungkin kalau di kontrak ada persyaratan-persyaratannya, jadi acuannya juga ya di kontrak. Lalu acuan daripada juru LAS juga prosedur ya. Prosedur untuk mendesain sambungan LAS, dan juga acuannya standar-standar atau code yang dipakai. Jadi ingat ya, ada prosedur, ada standar atau code, dan juga persyaratan kontrak ya, mungkin dengan klien. Ini harus menjadi acuan daripada operator juru LAS. Tapi biasanya nanti supervisor LAS-nya yang akan mengingatkan dan mengawasi supaya tidak
melanggar prosedur, tidak melanggar standar-standar atau kode yang ada, dan juga persyaratan kontrak. Kemudian simbol las disiapkan sesuai sambungan pada gambar General Assembly. Lalu nanti ada simbol-simbol las ya. Simbol-simbol las nanti kita lihat ada videonya. Jadi dengan simbol-simbol las itu udah jelas ya, menjadi panduan bagi operator juru las ya. Nah, simbol las ini siapkan, nanti simbol las juga sudah dibuat, dijelaskan di dalam gambar General Assembly. Ya. Lalu desain sambungan las dipilih sesuai prosedur, standar, dan atau kontrak. Jadi nanti untuk desain sambungan las itu seperti apa? Ya. Nah, ini semuanya untuk desain sambungan las. Acuannya juga adalah prosedur pengelasan ya, yang ada di perusahaan, standar atau code yang dipakai oleh perusahaan, atau persyaratan kontrak. Ya, mungkin dari persyaratan kontrak harus ada dijelaskan permintaan harus seperti ini, desain sambungan las dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi acuan juga bagi juru las ya. Kemudian desain sambungan las dibuat sesuai prosedur, standar, dan atau kontrak. Ya. Tadi dipilih, sekarang dibuat. Ya, setelah dipilih, desain yang apa yang digunakan, baru di sini dibuat. Jadi dibuat ini belum dilaksanakan ya. Ini baru membuat desainnya. Jadi desain ini harus selalu ditentukan dulu ya, berdasarkan prosedur, standar, dan atau kontrak, lalu disiapkan ya sesuai gambar General Assembly, lalu dipilih ya mana yang pas, cocok, dan berkualitas untuk dibuat, lalu setelah dipilih dibuatlah. Kemudian menetapkan rencana desain dan konstruksi perakitan sambungan las sesuai dengan pembebanan. Nah, setelah itu baru ditetapkan rencana desain. Ini masih buat rencana ya. Ya mungkin operator juru las harus terlibat di sini karena supaya lebih paham gitu. Jadi menetapkan rencana desain dan konstruksi perakitan sambungan las sesuai dengan pembebanan. Nah, kalau kita bicara pembebanan, berarti di sini ada kekuatan konstruksinya ya. Jadi kualitasnya yang diutamakan. Ya, estetikanya mungkin masuk ke dalam syarat kontrak. Tapi yang utama adalah kekuatan atau kualitasnya. Karena untuk unsur keselamatan juga. Nah, di sini kriteria unjuk kerjanya jenis pembebanan statik dan atau dinamik dihitung sesuai prosedur, kontrak, dan atau standar. Jadi nanti beban yang akan membebani ya, hasil pengelasan. Jadi kira-kira berapa beban yang akan terbebani dengan sambungan pengelasan ini dihitung. Berapa kekuatan pengelasan, ya. Kemudian dibandingkan dengan berapa pembebanan yang mungkin akan dialami oleh sambungan pengelasan tersebut. Jadi kekuatan sambungan pengelasan ini harus lebih besar daripada beban yang akan diterima sambungan las ini nanti. Kalau kekuatannya lebih kecil, tentu sambungan las ini akan tidak mampu menahan dan mungkin rusak atau mungkin hancur atau terjadi ledakan. Kemudian desain sambungan ditetapkan sesuai dengan perakitan sambungan las dan pembebanan. Jadi setelah itu ditetapkanlah desainnya sesuai dengan perakitan sambungan las dan pembebanan yang sudah dihitung ya. Lalu setelah itu menetapkan simbol-simbol las sesuai dengan desain perakitan sambungan las. Ya, setelah itu nanti kalau sudah dihitung semuanya rencana desain dan konstruksi, maka simbol las ini bisa ditambahkan kepada gambar spesifik yang sudah dibuat. Ya, simbol las diklasifikasikan sesuai dengan jenis sambungan, proses las, dan pembebanan. Jadi simbol las ini disesuaikan dengan jenis sambungan yang akan digunakan, ya.
prosesnya dan juga pembebanan yang akan diterima oleh sambungan las tersebut. Simbol las ditetapkan sesuai jenis sambungan. Kemudian unit kompetensi yang keempat, memperbaiki hasil pengelasan. Ya, di sini hanya ada 2 elemen kompetensi. Yang pertama, melakukan persiapan perbaikan. Yang kedua, melaksanakan prosedur perbaikan. Ya, yang pertama, melakukan persiapan perbaikan. Kriteria unjuk kerjanya adalah kegiatan pengelasan dilakukan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jenis cacat atau welding defect diidentifikasi, lalu prosedur perbaikan hasil pengelasan diidentifikasi. Ya. Jadi disiapkan juga prosedur untuk perbaikan hasil pengelasan ya. Jadi perusahaan akan menyediakan kalau ada hasil las yang defect ya, yang rusak, yang tidak sesuai spek, ini bagaimana diidentifikasi dan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, semuanya nanti harus dijelaskan dalam prosedur. Kemudian standar kriteria penilaian atau acceptance kriteria diidentifikasi. Jadi nanti dari hasil sambungan las ini dibandingkan dengan standar kriteria penilaian ya, atau standar penerimaan hasil pengelasan. Kalau masuk dalam standar berarti tidak perlu diperbaiki ya. Tapi kalau tidak masuk sesuai dengan kriteria penerimaan, berarti harus lakukan perbaikan ulang, gitu kan. Kemudian mesin las dipastikan kesiapannya sesuai prosedur repair. Jadi mesin las juga dipastikan bisa melakukan prosedur perbaikan ini. Lalu alat bantu dipastikan kesiapannya sesuai dengan jenis cacat atau welding defect. Ya, seperti mungkin palu atau bras, kawat atau gerinda ya, gerinda. Jadi ini mungkin nanti disiapkan supaya ini akan memperbaiki cacat-cacat yang ada pada pengelasan. Kalau perlu nanti dibuang semua pengelasan awal lalu dilas ulang. Ya. Kemudian bahan tambah atau consumable untuk repair dipastikan kesiapannya sesuai prosedur. Ya. Jadi kalaupun harus dilas ulang ya bahan tambah untuk pengelasan itu harus disiapkan. Kemudian benda kerja yang akan diperbaiki disiapkan. Ya ini melakukan persiapan. Setelah itu melaksanakan prosedur perbaikan. Di sini kriteria unjuk kerjanya benda kerja ditempatkan sesuai prosedur, penggunaan alat bantu proses perbaikan diidentifikasi, bahan tambah diidentifikasi, hasil perbaikan dipastikan kualitasnya sesuai standar. Ya, jadi ini skill kompetensi yang keempat, harus bisa melakukan perbaikan ya hasil pengelasan. Karena nggak mungkin juru las itu mulus-mulus terus gitu kan, suatu saat mungkin ada tidak masuk ke dalam kriteria penerimaan, ya berarti dia harus perbaiki ulang hasil pengelasannya, apakah harus dilas ulang dan sebagainya. Lalu unit kompetensi yang kelima, membuat sambungan las fillet ya, sesuai WPS atau Welding Procedure Specification untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan prosedur las yang digunakan. Jadi harus mampu membuat sambungan las fillet. Ya. Las fillet itu sambungan 2 metal yang memiliki sudut tumpul ya. Sudut tumpul adalah sudut di bawah 90 derajat. Atau ya kita katakan tidak seperti sambungan groove yang memiliki sudut kira-kira 180 derajat. Jadi di bawah sudut itu. Di sini ada 2 elemen kompetensi. Ya.
Cuman walaupun hanya 2, tapi kriteria unjuk kerjanya panjang-panjang. Yang pertama, melakukan persiapan pengelasan sambungan las fillet. Yang kedua, melakukan proses pengelasan sambungan las fillet. Nah, yang pertama, melakukan persiapan pengelasan sambungan las fillet. Ini kegiatan pengelasan dilakukan sesuai prosedur K3. Jadi ada prosedur untuk keselamatan kerjanya. Gambar teknik diidentifikasi ya. Jadi gambar teknik ya yang tepat, yang sesuai. Kemudian welding procedure specification-nya diidentifikasi WPS-nya. Lalu mesin las dipastikan kesiapannya sesuai WPS. Lalu peralatan bantu dipastikan kesiapannya sesuai prosedur. Kemudian material induk, pelat, dan atau pipa dipastikan kesiapannya sesuai WPS. Lalu bahan tambah, ya, consumable dipastikan kesiapannya sesuai WPS. Kemudian permukaan bidang lasan dipastikan bebas dari kotoran dan karat. Jadi dibersihkan dulu ya, pakai brush kawat mungkin dan sebagainya. Lalu setting parameter las pada mesin las dilakukan sesuai WPS. Jadi nanti parameter untuk mesin lasnya ya dilakukan sesuai dengan welding procedure specification-nya ya, yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian posisi kesikuan pelat ya dan atau pipa dipastikan sesuai prosedur. Jadi kalau memang benar-benar posisinya minta siku ya atau 90 derajat itu benar-benar diukur pas gitu. Kemudian tack welding atau las cantum. Jadi tack welding ini pengelasan sementara ya untuk supaya merekatkan dulu gitu ya. Supaya saat dilas itu dia tidak goyang atau tidak lari. Tack welding dilakukan sesuai prosedur. Ya ini sub-skill atau elemen kompetensi yang pertama ya dari unit kompetensi yang kelima. Persiapan pengelasan sambungan las fillet. Lalu setelah itu melakukan proses pengelasan sambungan las fillet. Jadi setelah melakukan persiapan, maka dilakukanlah pengelasan sambungan las fillet. Di sini kriteria unjuk kerjanya tack welding dihilangkan sesuai prosedur ya. Kemudian arah pergerakan las dipastikan sesuai prosedur. Kemudian busur las dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada posisi kualifikasi las fillet. Kemudian sudut pengelasan dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada posisi kualifikasi las fillet. Ya. Nanti kita lihat teori-teori ini di videonya ya. Lalu kotoran-kotoran atau selapnya dibersihkan. Lalu sambungan lasan pada start-stop dipastikan bebas dari cacat las. Lalu interface temperatur dijaga sesuai prosedur. Ya. Jadi suhu pengelasan juga dijaga. Jadi itu bisa diatur dari mesin lasnya ya. Hingga bisa dijaga sesuai mungkin dengan yang sudah diatur dalam WPS-nya ya. Welding Procedure Specification. Lalu ukuran lasan, trot, dan leg length dipastikan sesuai acceptance kriteria pada prosedur. Jadi ukuran dari pengelasan itu ya mungkin di lebarnya dan sebagainya nanti saat dilas apakah dengan metode zigzag itu benar-benar sesuai dengan acceptance kriteria. Jadi standar penerimaannya. Kalau memang tidak sesuai acceptance kriteria, nanti masuk ke unit kompetensi keempat ya, lakukan perbaikan. Lalu hasil lasan dipastikan sesuai acceptance kriteria pada prosedur. Jadi nanti juru las juga benar-benar melihat ya kriteria penerimaannya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar atau code, dan sesuai dengan kontrak dengan klien gitu ya. Itu benar-benar harus dijadikan acuan.
Ya, ini las fillet ya, sambungan tumpul, sambungan lancip. Kemudian unit kompetensi yang keenam atau skill yang keenam yang perlu dikuasai adalah sambungan kampuh atau groove atau tumpul ya, sambungan tumpul sesuai welding procedure specification untuk pengelasan pelat ke pelat. Jadi sambungan las kampuh ini atau groove nanti dibedakan pelat ke pelat dan pipa ke pipa. Nah, di sini yang dibahas adalah pelat ke pelat dulu. Di sini hanya ada dua juga elemen kompetensi. Yang pertama, melakukan persiapan pengelasan las kampuh atau groove pelat ke pelat. Ya, kriteria unjuk kerjanya, kegiatan pengelasan dilakukan sesuai prosedur K3. Lalu gambar teknis diidentifikasi, welding procedure specification atau WPS diidentifikasi. Diidentifikasi ini maksudnya benar-benar dipahami gitu ya, dipahami dengan tepat. Mesin las dipastikan kesiapannya sesuai WPS, ya maksudnya sudah diatur parameter-parameter sesuai WPS. Ya. Kemudian peralatan bantu dipastikan kesiapannya sesuai prosedur. Lalu material induk pelat dipastikan kesiapannya sesuai WPS. Kemudian bahan tambah consumable dipastikan kesiapannya sesuai WPS. Lalu root gap dan root face, ya. Jadi jarak antara dua metal ini ya itu dipastikan sesuai WPS berapa jaraknya ya, berapa mili. Kemudian permukaan bidang lasan dipastikan bebas kotoran dan karat ya. Jadi dibersihkan dulu dengan beras kawat. Setting parameter las pada mesin las dilakukan sesuai WPS. Kemudian dibuat tack welding ya. Dilakukan sesuai prosedur. Sehingga dengan tack welding jaraknya itu nggak akan berubah gitu ya. Tadi root gap-nya. Lalu setelah itu melakukan proses pengelasan las kampuh atau groove pelat ke pelat. Kriteria unjuk kerjanya adalah tack welding dihilangkan sesuai prosedur, lalu arah pergerakan las dipastikan sesuai prosedur, lalu busur las dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada posisi kualifikasi las kampuh ya, pelat ke pelat. Sudut pengelasan dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada posisi kualifikasi las kampuh pelat ke pelat. Nanti kita lihat videonya ya untuk pengelasan las kampuh, sambungan las kampuh atau groove ini. Setelah itu selak atau kotoran dibersihkan, sambungan lasan pada start-stop dipastikan bebas dari cacat las. Lalu temperaturnya juga dijaga sesuai prosedur, ukuran penetrasi atau rootnya dan reinforcement atau cap lasan dipastikan sesuai acceptance kriteria pada prosedur. Jadi jangan sampai ya root gap dan root face-nya itu menyalahi acceptance kriteria sehingga nanti pekerjaan harus diulang lagi. Kemudian hasil lasan dipastikan sesuai acceptance kriteria pada prosedur. Ya inilah berarti operator las ya dalam skill di skema ini benar-benar harus memperhatikan dimensinya ya. Jangan sampai salah karena nanti setelah diukur, ternyata tidak sesuai acceptance kriteria harus diulang lagi pekerjaannya. Ya, ini unit kompetensi ke-6 atau skill ke-6 ya, las kampuh untuk pelat ke pelat. Kemudian unit kompetensi yang ke-7 atau yang terakhir, atau skill yang ke-7, ini membuat sambungan las kampuh atau groove ya, sesuai WPS untuk pipa ke pipa. Ini ada dua elemen kompetensi juga. Sama aja ya. Yang pertama melakukan persiapan pengelasan las kampuh atau groove pipa ke pipa. Yang kedua melakukan proses pengelasan las kampuh atau groove pipa ke pipa.
Untuk yang pertama, elemen kompetensi yang pertama melakukan persiapan pengelasan las kampuh atau grup pipa ke pipa. Ada ini kriteria unjuk kerjanya ya. Kegiatan pengelasan dilakukan sesuai prosedur K3. Jadi hampir sama saja tadi dengan yang untuk plat ya. Gambar teknis diidentifikasi, welding procedure specification atau WPS diidentifikasi, mesin las dipastikan kesiapannya sesuai WPS, peralatan bantu dipastikan kesiapannya sesuai prosedur, lalu material induk pipa dipastikan kesiapannya sesuai WPS, lalu bahan tambah consumable dipastikan kesiapannya sesuai WPS, root gap dan root face ya, pipa dipastikan sesuai WPS ya, jadi berapa jarak, berapa mili, itu benar-benar diukur dengan tepat. Kemudian permukaan bidang lasan dipastikan bebas dari kotoran karat, dibersihkan dulu ya dengan beras kawat. Lalu setting parameter las ya pada mesin las sesuai dengan WPS-nya. Kemudian lakukan tack welding. Lalu setelah itu melakukan proses pengelasan ya. Tack welding dihilangkan, lakukan arah pergerakan las ya sesuai prosedur. Busur las dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada posisi kualifikasi las kampuh pipa ke pipa. Sudut pengelasan dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada posisi kualifikasi las kampuh pipa ke pipa. Slag atau kotoran dibersihkan. Sambungan lasan pada start-stop dipastikan bebas dari cacat las. Interface temperatur dijaga sesuai prosedur. Lalu ukuran penetrasi atau root-nya dan reinforcement atau cap lasan ya dijaga, dipastikan sesuai acceptance kriteria pada prosedur ya, dipastikan dimensinya pas gitu. Hasil lasan dipastikan sesuai acceptance kriteria pada prosedur. Inilah 7 skill yang perlu Bapak-Bapak kuasai ya sesuai skema operator geolas ya, dan standar SKKNI nomor 98 tahun 2018. Jadi nanti operator, asesor atau penguji akan bertanya sesuai ini, 7 unit kompetensi ini ya. Mulai dari melaksanakan persiapan tempat kerja, menetapkan proses dan peralatan las, merencanakan desain dan konstruksi perakitan sambungan las, memperbaiki hasil pengelasan, membuat sambungan las fillet, membuat sambungan las kampuh atau groove untuk plat ke plat, dan membuat sambungan las kampuh atau groove untuk pipa ke pipa. 7. Ya. Nanti kita bahas diskusi setelah kita lihat video-video ini ya. Jadi silakan disimak video-video ini. Karena ini online, kita nggak ada praktek, jadi simulasi dengan video. Teman-teman, ini saya akan membagi tips atau dari pengalaman bagaimana cara ngelas atau welding ya. Sini ada handle welding. Ini namanya rod atau kawat las. Oke. Pertama kita harus jepitkan kawat las seperti ini dan pastikan tidak goyang ya. Ini saya akan membagi tips buat yang baru belajar atau pemula ya. Oke. Sebelum ngelas, perhatikan dulu untuk safety keamanan. Sebelum memegang las welding ya, pastikan pakai sarung tangan dan baju panjang yang anti bakar ya, atau bukan kartun ya. Dan lagi kasut, sepatu harus safety. Ini sepatu safety. Kalau kita dalam keadaan tidak pakai kasut, bahwa kita memegang ini, itu kita akan kesetrum ya, atau short, karena ini ada setruman ya, ada setruman. Kalau kita pakai sepatu, pakai sarung tangan, dipegang pun tidak apa, tidak pakai sarung tangan pun tidak apa ya. Yang penting kasut kita dalam keadaan kering, tidak boleh basah atau lembab ya. Kalau lembab atau basah, kita akan pegang seperti ini, akan kesetrum, bisa mati ya. Perhatikan baik-baik. Oke.
saya akan memberikan pengalaman bagaimana cara ngelas ya. Pertama lihat di sini. Untuk teman-teman yang baru pemula, ngelas begitu kita tempelkan rod itu jangan sampai terlalu dekat ataupun jangan terlalu jauh. Rod dalam keadaan mengambang ya, antara dekat, antara melekat atau jauh ya. Oke. Kalau terlalu dekat dia akan melekat. Dia akan melekat seperti ini ya. Dan kalau terlalu jauh itu tidak akan makan ya, lasannya tidak akan melekat. Oke, kita praktekkan sekarang. Agak jauh sedikit. Pertama pastikan ini tidak goyang. Posisi dalam keadaan tegak ya, tidak boleh miring seperti ini atau tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, harus tegak lurus ya, tegak secara siku. Posisi welding secara siku, tidak boleh miring seperti ini, dalam keadaan siku ya, square ya. Oke, atau agak miring sedikit tidak apa, biar kita bisa melihat garis. Oke. Oke, seperti itu. Dan bila rod habis, untuk menyambung yang berikutnya kita agak menimpa di atasnya sedikit ya, seperti ini. Jangan mulai dari ini, kita mulai harus di seperti ini. Oke teman-teman, ini dalam keadaan mengambang ya, tidak boleh terlampau dekat seperti ini atau tidak boleh terlampau jauh seperti ini, dia tidak akan melekat ya, atau tidak boleh dekat seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini kelas vertikal, horizontal ya, rata. Untuk buat pemula kurang lebih seperti ini. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi
yang akan dilas. Bisa dilihat ada sisi yang ditunjuk, ada sisi lainnya, ada kedua sisi. Nah, contoh untuk fillet. Ingat yang di bawah ini itu besarnya adalah setengah dan sisi lain di atas ya, sisi lain berarti sisi yang ini ukurannya seperempat.
Assalamualaikum.
Halo guys, kita akan belajar proses pengelasan 1G. Ampere yang kita gunakan adalah 80. Menggunakan las MMA Relon RC 160 ampere. Ini guys hasilnya guys. Matang sampai di belakang. Proses pengelasan 3D, ini 2D, dan yang ini 1D.
lihat hasilnya. Ini dia guys hasilnya. Tampak depan, tampak belakang. Kita akan coba lagi bagian. Sekarang kita akan masuk ke proses pengelasan 4G, yaitu dari atas. Oke. Oke, kita akan lihat hasil. Ini di sini guys, proses pengelasan tadi. Ini guys, mantap, mantap. Pertama, pengelasan 1G, 2G, 3G, dan 4G. Mantap guys. Udah kita benar. Oke guys. Ini dia hasilnya guys. Proses pengelasan 5G. Ini dia guys, mantap kan, mantul, mantap betul. Pertama, proses pengelasan 1G, 2G, 3G, dan 4G. Mantap kan guys? Tuh, ampere yang kita digunakan seperti tadi. Oke guys. Bagaimana cara belajar pengelasan las MMA, las atau las listrik 1G, 2G, 3G, dan 4G.
Inilah dia guys hasilnya. 1G, 1G, 2G, 3G, dan 4G. Oke, bagaimana tanggapan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kembali saya akan berbicara tentang dunia pengelasan ya teman-teman. Dan video kali ini sangat penting sekali buat teman-teman pemula, di mana saya akan menunjukkan cara yaitu tentang ngelas besi pipe atau besi bulat dengan posisi miring ya. Nah seperti ini kemiringannya 45 derajat atau disebut juga dengan posisi 6G ya atau 6G. Jadi saya akan berbagi buat teman-teman pemula khususnya. Jadi nanti saya akan contohkan juga bagaimana goyangan dari root saya, mungkin teman-teman boleh lihat. Dan kebetulan ini juga posisi yang termasuk sulit ya, selain overhead, posisi 6G ini juga termasuk yang sulit. Jadi video ini sangat penting buat teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin boleh subscribe yang belum subscribe, karena saya akan terus berbagi pengalaman tentang dunia pengelasan ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan teorinya dulu seperti apa. Mungkin teman-teman boleh lihat dulu. Oke, di sini saya akan menggunakan yaitu root E6013 ya teman-teman, RB E6013. Dan sekarang saya akan contohkan dulu teorinya seperti apa. Jadi ini adalah pengelasan posisi 6G ya atau 6G. Jadi nanti teman-teman caranya ini harus dalam keadaan siku. Root kita artinya nggak boleh terlalu miring seperti ini atau seperti ini, jadi tegak saja siku ya. Nah itu siku, kurang lebih siku begitu. Dan mulainya harus dari tengah, bawah tengah ya. Nah digoyang kanan kiri seperti biasa. Pastikan dua permukaan pipe ini terkena las-lasan kita. Dan kali ini juga nanti saya akan membuat dua metode. Pertama yaitu cara ngelas dengan langsung ya. Saya akan coba nanti langsung, dan sebelahnya nanti saya akan coba dengan cara spot ya atau sedikit-sedikit. Karena mungkin buat teman-teman pemula nanti belajarnya harus yang sedikit-sedikit dulu sebelum belajar yang secara langsung ini ya. Karena yang secara langsung ini agak sedikit sulit. Jadi buat teman-teman pemula nanti coba dulu dengan cara yang sedikit-sedikit ya atau spot-spot begitu. Nanti begitu tangan kita sudah lembut ya, sudah sedikit mahir, boleh nanti coba lagi secara langsung. Oke teman-teman, sekarang kita langsung praktek. Apa? Buka cermin mirror. Itu anak aku.
pasang aja cermin. Udah larut. Oke teman-teman, sekarang kita lihat hasilnya ya. Jadi dia pengelasan posisi 6G kita dengan metode pengelasan secara langsung ya. Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang dengan metode yang secara spot ya, secara sedikit-sedikit saya akan tunjukkan juga. Nanti teman-teman boleh, buat teman-teman yang baru belajar, nanti secara spot ini ya. Pertama harus secara spot ini dulu, secara sedikit-sedikit ini yang harus kita pelajari. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan dengan cara sedikit-sedikit ya kelasnya ataupun spot-spot. Teman-teman boleh lihat juga goyangan rod saya nanti. Oke, sekarang lanjut. Kenapa nak? Oke teman-teman, lampu. Oke, sekarang kita sama-sama ya lihat hasilnya. Oke, lihat dulu. Ini untuk metode secara spot tadi ya, secara sedikit-sedikit. Oke. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini yang secara sedikit-sedikit tadi. Jadi teman-teman buat pemula mungkin boleh belajar dulu yang metode seperti ini ya. Oke teman-teman, itu dia tadi teori kita hari ini, pengelasan Baik, itu dia materi kita untuk operator Girolas sertifikasi BNSP. Kita sudah bahas sedikit teori dan kemudian standar
SKKNI-nya yang jadi acuan. Ada 7 skill yang harus dikuasai. Dan saya sudah lampirkan juga sedikit beberapa video ya, untuk menjadi penyegaran buat bapak-bapak sekalian.